Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara kembali kepada Allah adalah melalui suluk. Suluk adalah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan kasih sayangnya. Dalam suluk, seorang murid dianjurkan untuk tidak banyak berbicara, bahkan dibatasi jumlah perkataannya. Selain itu, murid hanya boleh bertanya untuk hal yang sangat penting, tidak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, dan mengurangi tidur, dan juga mengurangi makan, serta memperbanyak zikir siang dan malam. Dengan mengurangi banyak bicara, maka kolbu kita akan semakin hidup dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Hasilnya akan semakin mudah bagi kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat zikir yang intensif. Suluk merupakan sekolah ruhani yang resmi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Dengan begitu sempurnanya atas hasil riset dan dari para nabi, dan kemudian disempurnakan oleh para wali mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan manusia di zamannya. Lewat suluk, rohani murid dinaikkan secara bertahap dari satu makom ke makom berikutnya sambil mencapai tahap ma'rifat yang sempurna, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha sempurna. Siapa yang bisa menuntun rohani murid demikian sempurnanya? Ia adalah mursyid yang kamil mukammil, yang dalam dirinya telah bersemayam arwahul muqaddasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mensucikan seluruh rohani orang-orang yang bersama dengannya. Suluk juga melatih murid untuk disiplin dalam ibadah dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara pelaku suluk. Keakuan dan kesombongan secara perlahan akan memudar karena semua diperlakukan dengan sama tanpa memandang status sosial dan pangkat duniawi yang disandangnya. Suluk adalah sarana paling ampuh untuk membina ukhuwah Islamiyah, mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka jika seorang hamba telah jenuh dengan rutinitas dunia dan segudang masalah yang tersimpan di memori otak sulit terhapus, serta gairah hidup semakin menurun, maka suluk adalah solusi yang tepat untuk mencarger kembali energi hidup, sehingga setelah keluar dari suluk akan menjadi pribadi yang benar-benar baru, penuh semangat, serta dapat menelusuri kehidupan dunia dengan tanpa keraguan. Suluk pada intinya adalah memperbaiki akhlak dan tingkah laku, memperkuat keyakinan akan kesadaran keberadaan Tuhan, kehendak Tuhan, dan juga kehendak jiwa, serta menyadari kedudukan hamba. Suluk tidak akan terlepas dari proses mensucikan jiwa yang bersinggasana dalam hati seseorang. Dalam suluk kita harus introspeksi diri, diam dengan merenungi apa yang telah kita perbuat pada Allah, apapun juga pada sesama. Bermuraqabah kepada diri sendiri, yakni mengintai segala perbuatan zahir dan batin kita. Yang baik disyukuri sehingga tidak sombong, yang kurang baik dimohonkan ampun kepada Allah. Tidak melihat dan menilai orang lain, tapi lebih melihat dan menilai diri sendiri.
kemudian memperhatikan batin kita agar ada keindahan di dalamnya, keindahan yang tidak terpengaruh daripada sesuatu di luar kita. Belajar menerima segala keadaan dengan kadar yang sama, baik buruk, suka duka adalah tamu yang wajib dihormati dengan kadar yang sama. Segala keadaan ini adalah wajah Allah yang tanpa rupa, jadi harus kita terima dengan senyum yang terbaik, karena setiap keadaan dan masa itulah wajah Dia sesungguhnya. Bagi sebagian orang, mengingatnya adalah dengan menumpukan huruf dan kata. Namun bagi seseorang yang khawas, ia sudah mampu melihat Dia dalam setiap rupa keadaan dan masa, sehingga ia selalu menerima setiap keadaan dengan penerimaan yang terbaik. Bagaimana ia menerima Rabb-nya dalam hidupnya. Inilah sholat daim, zikir yang hidup yang tidak berkesudahan, bukan lagi huruf dan suara, namun ia menyaksikan dengan rasanya. Kemudian menyelami dalam diri, menyelam ke dalam asal kejadian diri, sehingga ia menemukan jati dirinya sebagai Muhammad, sang pembawa rahmat, yang mana kesadaran Muhammad adalah kesadaran yang tidak lagi menerima, namun ia adalah kesadaran yang membangunkan diri kita untuk memberi sesama. Baik dan buruk, suka dan duka, longgar ataupun sempit, bagi Muhammad tidak lagi dianggap ada, sehingga tidak lagi terasa, sehingga tidak lagi ada penilai dan sejenisnya. Yang ia lakukan hanya memberi pelayanan dalam setiap keadaan itu. Sudah pelayanan yang sebaik mungkin, semulia mungkin, karena sang Muhammad adalah kesadaran memberi, kesadaran menjaga, kesadaran membimbing, kesadaran menuntun, dan hati yang seindah mungkin, karena ialah sang rahmat, ialah sang ahad. Bila di hati kita masih berpikir, apa yang boleh aku peroleh, dan apa yang boleh aku dapatkan, dan apa yang boleh aku terima, ketahuilah kau sebenarnya belum mencapai apa dalam peningkatan rohanimu. Kau belum mengenal apa, walau kau ahli zikir atau ahli sedekah. Ini menunjukkan rohanimu belum beranjak naik dari anak menuju dewasa, karena kedewasaan rohani adalah terbangunnya sifat memberi, itu pun memberi yang terbaik. Karena kedewasaan rohani adalah terbangunnya sifat Muhammad yang merupakan sifat Rabbani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.